5 partainya tidak lolos verifikasi, pendukung Partai Rakyat Adil Makmur atau Partai Prima berunjuk rasa di depan gedung KPU RI di Menteng, Jakarta Pusat. Aksi saling dorong tak terhindarkan antara pengunjuk rasa pendukung Partai Prima dengan polisi. Pendukung Partai Prima protes proses verifikasi KPU dinilai tidak transparan. Pengunjuk rasa tidak terima karena belum berhasil menemui komisioner KPU untuk menyalurkan aspirasi mereka. Masa pendukung Partai Prima justru semakin mendorong aparat. Masa tetap menuntut KPU untuk meloloskan Partai Prima. Partai Prima, apakah Anda mengharapkan, ya udahlah daripada ribut nasional, kabulkan aja Partai Prima sebagai peserta pemilu? Itu nggak harapan Anda? Oh iya. Itu harapannya? Iya. Dan sejak awal kami berjuang supaya menjadi peserta pemilu. Ya. Ya Dan kan? kalau Anda dikabulkan itu, gugatan ini akan Anda cabut. Oh iya. Kita tidak punya kepentingan untuk menduat pemilu, Bang. Kita cuman punya kepentingan untuk ikut pemilu 2024. Agar boleh ikut. Ketua Umum Partai Prima Agus Jabo Priyono menjadi sorotan publik seusai gugatannya ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dikabulkan terkait penundaan pemilu 2024. Diketahui Partai Prima mengajukan gugatan tersebut lantaran gagal maju sebagai peserta pemilu 2024. Lantas inilah sosok Agus Jabo Priyono. Agus Jabo Priyono sempat memulai karirnya menjadi kader Pelajar Islam Indonesia atau PII. Hal itu dilakukan sejak dirinya duduk di bangku SMA hingga kuliah di Universitas 11 Maret. Kemudian pada tahun 1996, Agus Jabo mendirikan Partai Rakyat Demokratik atau PRD bersama rekan-rekan seperjuangannya. Bahkan Agus Jabo menjabat sebagai Ketua Umum PRD. Perlu diketahui PRD merupakan partai politik yang didirikan oleh beberapa pihak yang anti terhadap Presiden Soeharto di era Orde Baru, sehingga saat itu Partai PRD memiliki tujuan untuk melengsarkan Soeharto. Partai PRD pun mengikuti pemilu pertama pada tahun 1999 yang terbuka dan berlangsung secara demokratis seusai rezim Orde Baru tumbang. Namun rupanya pemilu itu menjadi pertama dan terakhir bagi PRD, sehingga Agus beserta sebagian rekan-rekannya di PRD mencoba kembali berkiprah di dunia politik dengan mendirikan Prima. Partai Prima sendiri berdiri sejak 20 Juli tahun 2020. Sejak berdiri, Prima langsung bekerja keras untuk memenuhi syarat-syarat sebagai partai politik yang sah. Kerja keras itu berujung mendapat pengesahan sebagai partai politik dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia. Partai Prima juga menyatakan diri sebagai partai rakyat lantaran berbeda dengan partai-partai pada umumnya. Partai Prima tidak dilahirkan oleh tokoh besar namun lahir dari bawah, yakni tangan orang-orang biasa. Lantas Partai Prima mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat lantaran gagal menjadi peserta pemilu 2024. Hal itu mengakibatkan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memerintahkan KPU sebagai tergugat untuk menunda pemilu yang diselenggarakan tahun depan. Bos KPU, sudah ada permohonan resmi. Daripada ribut nasional, ya udah kabulin lah dia. Boleh nggak tuh? Bang, kami dengan Partai Prima ini masih punya 2 perkara nih, Bang. Ya, itu dicabut semua kalau dia dikabulkan jadi peserta pemilu. Nanti dulu. Ya, karena alasannya kenapa? Yang pertama begini. Kan Partai Prima pernah menggugat KPU ke PT UN. Ya. 2 perkara kan? Ya. Yang terakhir perkara nomor 468. Ya. Yang itu diputus pada tanggal 19 Januari. Ya. Tanggal 2 Februari Partai Prima itu mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung terhadap putusan PT UN perkara 468 tadi. Ya, kalah siapa? Belum. Ya. Kami baru akan mengajukan apa itu namanya memori PK-nya kan. Ya. Nah, kontra memori. Kontra. Pertanyaannya begini. Dalam pandangan kami ya, di Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017, sengketa partai politik, sengketa tentang penetapan partai politik peserta pemilu itu pintunya yang pertama Bawaslu. Kalau ada partai menggugat ke Bawaslu dan kemudian kecewa ya dengan putusan Bawaslu, lalu mengajukan ke PT UN. Hanya itu? Hanya itu.
Kalau kemudian PT UN putusannya mengecewakan, selesai, tidak ada pintu lain. Jadi menurut Bapak, secara hukum tidak ada jalur kompromi untuk mengabulkan Partai Prima untuk masuk peserta pemilu. Yes or no? Lewat jalur pengadilan. Karena kalau ada dua, kompromi sekali lagi, tidak mungkin. Kalau kompromi dalam arti administrasi tidak mungkin, Bang. Pak Agus, terima sikmu. Ini kan sudah putus. Ya. Pengadilan sudah memutus. Ya. Saya pikir sebagai bangsa yang harus dewasa dalam berpolitik, menghormati putusan pengadilan, begitu? Harus menghormati keputusan Gimana pengadilan. Pak Ali Muhtar? Kompromi bisa nggak? Saya mau bilang bahwa dalam banyak diskusi memang orang bilang bahwa mereka tidak menerima putusan pengadilan. Ya. Tetapi tetap memang harus tunduk. Ya. Bahwa hari ini putusan pengadilannya, kemudian itu kenapa pemerintah memberikan dukungan penuh kepada KPU untuk mengajukan banding. Ya. Artinya apa? Putusan ini juga bukan putusan di pinggir-pinggir jalan. Ya. Ini institusi negara. Artinya? Ada prosesnya yang harus ditempuh. Makanya dari tadi saya bilang, kalaulah ada orang yang menilai bahwa putusan ini batal demi hukum, tetap harus ada prosesnya. Tapi kalau menempuh proses sama saja dia kalah. Ada dua amar putusan yang ini mengikat KPU. Ya. Satu, bahwa KPU telah melakukan kesalahan dalam verifikasi administrasi Prima. Ya. Ya. Yang kedua, KPU terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Ya. Gitu loh. Putusan pengadilan. Putusan pengadilan. Tapi Gitu kan loh. belum inkrah. Itu Karena belum ada inkrah itu, serta-merta. Bang Hotman, Ada karena serta-merta. belum inkrah itulah maka prosesnya tetap memang ada. putusannya itu namanya with forbat biporat. Ya. Merta walaupun belum inkrah Serta-merta. harus dieksekusi. Gimana, Bu Titi? Iya, kita Perlu nggak dikasih kompromi? Kabulkan aja. tidak ada prosedur yang sifatnya kompromi di luar prosedur formal ya. Satu-satunya yang bisa mempengaruhi kepesertaan itu ya prosedur melalui pengadilan. Ya. Nah ini kan KPU sedang menempuh upaya hukum. Kalau saya sih kepentingannya satu saja, pemilu itu harus berjalan 14 Februari pemungutan suara. Masalah kemudian proses hukum yang berjalan ini kita ikuti. Tentu saja dengan upaya dan ikhtiar terbaik ya. Karena bagaimanapun misalnya sedikit catatan juga sudah disampaikan 20 Januari itu kan ada putusan sela ya Mas Hashim ya, di Petun juga sudah selesai. Di situ sebenarnya sudah jadi alarm buat kita. Ketika misalnya argumentasi kompetensi absolut itu sudah ditolak, berarti kan memang ada intensi pengadilan negeri untuk menangani perkara ini. Nah oleh karena itu ke depan saya kira upaya hukum banding dari KPU ini menjadi ikhtiar satu, dia menjadi pembuktian kinerja KPU untuk membela apa yang sudah dilakukan oleh KPU. Tapi yang kedua juga proses hukum ini kita hormati. Tapi yang ketiga, yang lagi-lagi ya, nah kita berharap tidak ada substansi yang kemudian melampaui konstitusi. Melampaui konstitusi adalah soal konstitusionalisme. Pasal 7, masa jabatan presiden itu adalah 5 tahun, hanya bisa dipilih 1 periode kembali dan itu tidak boleh dilampaui. Siapa yang berhak menentukan perpanjangan masa jabatan, penundaan pemilu? Kan ada lembaga-lembaganya, ada partai politik. Dan saya lihat, ya kalau lihat dari komposisi partai-partai yang ada, partai mana sih yang kemudian bisa dikatakan serius mendukung urusan ini, perpanjangan masa jabatan atau penundaan pemilu? Awal-awal ada 1-2. Ada 1-2 awal-awal. Tapi setelah itu Partai besar lagi. partai mana tuh? Hah? Partai mana? Iya kan di media jelas. Dia partai besar mana? Saya nggak tahu, setahu saya ada yang kecil-kecil. Kalau partai besar saya nggak tahu. Ya, tetapi itu pun tidak akan memadai, tidak akan mencukupi. Dan kami di PDI Perjuangan pasang badan untuk itu. Tidak akan ada itu yang namanya penundaan pemilu kah, perpanjangan masa jabatan, karena itu bertentangan dengan konstitusi. Satu. Yang kedua, negara ini dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Yang memungkinkan terjadinya hal itu tadi ketika terjadi force major. Tidak ada alasan pembenar legal, konstitusional, etis, ya moral yang bisa untuk membuat kita mengatakan pemilu harus ditunda atau diperpanjang. Saya kira itu bualan atau keinginan segelintir orang. Pak Mahfud, ini masyarakat menaruh kecurigaan. Kita semua merasa ada yang janggal dengan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini. Menurut Pak Mahfud, kecurigaan apa yang sebenarnya yang paling penting yang harus disadari oleh masyarakat? Kecurigaan itu seakan-akan ada tangan-tangan pemerintah
itu ikut campur mendorong adanya vonis ini. Oleh sebab itu ketika itu keluar, saya orang pertama saya kira di pemerintah yang terus berteriak dengan sangat keras bahwa putusan ini salah, kan gitu. Karena ya memang salah, dan pemerintah sudah jelas kok sejak awal, Pak Jokowi dan saya dan semua gitu, pemilu akan jalan. Bahwa ada orang-orang diskusi di luar itu ya silakan aja, ini kan negara demokrasi. Tapi kalau pemerintah akan terus jalan, ini pemilu harus dilaksanakan karena konstitusi kita mengatakan 5 tahun sekali, tidak ada pengunduran dan sebagainya. Coba Anda bayangkan kalau pemilu ditunda, instrumen apa yang bisa menjelaskan untuk mengisi pemerintahan itu? Misalnya kan 20 Oktober habis masa jabatan presiden. Ada instrumen yang bisa mengganti pemerintah tanpa pemilu? Tidak ada. Di konstitusi juga tidak ada, gitu ya. Kecuali dalam keadaan tertentu berhalangan tetap. Ini kan tidak berhalangan tetap. Ya, misalnya kalau dalam keadaan tertentu berhalangan tetap itu presiden dan wakil presiden misalnya digantikan oleh triumvirat ya, Menlu, Mendagri, Menhan gitu. Nah ini kan tidak berhalangan tetap, tiba-tiba diperpanjang. Dan waktu itu 20 Oktober itu pun jabatan Menlu, Mendagri, dan Menhan juga sudah habis, nggak bisa. Terus instrumen apa? MPR tidak berwenang menentukan ini. DPR juga tidak berwenang. Oleh sebab itu keputusan ini, putusan Mahkamah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini ya bertentangan dengan konstitusi. Dia sudah mencoba melakukan uji materi, dan sesudah sahabatnya putusannya, logikanya dasar pertimbangan hukumnya tuh tidak masuk akal itu. Seperti tidak ngerti saja, tidak ngerti taksonomi di dalam pembidangan hukum kita.